Selanjutnya sutradara ini adalah debut dari sutradara Yani Sukaria. Silakan. Baik, dan selanjutnya jajaran pemain sudah hadir semua atau masih ada yang di toilet ya? Saya akan panggil yang pertama, ini dia pemeran Aruni, Michelle Joan. Nah ini actingnya sangat capek sekali ya kayaknya ya. Harus mengerang-ngerang dan di kerangkeng. Dan selanjutnya ini juga merupakan debut filmnya dari Rias Randa, Dr. Ahmad. Mana Dr. Ahmad? Oh lagi di toilet. Selanjutnya ada Cut Asifa Al-Ar. Iya ini dia, ini dari jadi adiknya Aruni. Kemudian Soraya Rashid. Soraya Rashid ini berperan sebagai Sukma. Kemudian Tien Kadaryono, ibunya dari Aruni. Toilet, baik. Dan selanjutnya ada Ahmad Pule. Ya, silakan, ini berperan sebagai Ramlan. Dan Pak Polisi kita, Andika Alvero. Mana polisi kita? Oke, sudah hadir bersama kami. Dan selanjutnya ada Linzu, Lili. Mana Lili? Yang jadi iblisnya tadi di toilet, oke. Dan juga ada Egi Fadli, Dukun. Hadir bersama kami atau tidak? Belum ya, oke. Baik, sambil menunggu cast yang lain bergabung, saya akan memberikan mic terlebih dahulu ke Mas Helvi. Mas Helvi sudah pegang mic? Halo ya. Ya, oke. Mas Helvi silakan disapa dulu teman-teman media yang hadir. Mungkin ada yang ingin disampaikan mengenai film Iblis. Kenapa? Tunggu satu lagi ya. Oke. Tunggu satu lagi, baik. Coba disusulin karena waktu kita juga terbatas soalnya. Baik, mungkin teman-teman media mungkin ingin mengabadikan foto dulu. Cast-castnya silakan. Sambil menunggu, ini beberapa pemain kita, termasuk Dr. Ahmad, masih di toilet. Kita masih menunggu untuk bergabung bersama kita preskon. Dan nanti malam akan ada diadakan gala premier ya, pukul... Gala premier pukul 8 ya. Pukul 8, baik. Ya, ini dia Dr. Ahmad kita sudah hadir. Silakan Rias Randa bergabung. Tepuk tangan dong, ini dia Dr. Ahmad. Sudah bisa dimulai Mas Rafi? Oke, silakan, mungkin akan ingin disampaikan mengenai filmnya dan bocoran sedikit, katanya akan tayang di luar negeri juga. Silakan Mas Rafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman media yang sudah datang pada hari ini, pada hari baik, hari yang cerah, penuh sukacita. Sedikit saya informasikan mengenai film ini. Kita akan tayang minggu depan 16 Maret di bioskop seluruh Indonesia, di semua jaringan bioskop. Dan alhamdulillah juga film ini akan menjadi salah satu film lebaran di Malaysia. Wow. Kita akan tayang di Malaysia, Brunei dan Singapura tanggal 20 April. 1 bulan setelah di sini, kita 20 April tayang di Malaysia, Brunei dan Singapura, dan tanggal 24 kita akan tayang di Kamboja dan Vietnam. Tapi Vietnam kita lagi menunggu proses sensor. Tapi harusnya regulasi Vietnam sih harusnya aman ya. Karena yang penting di Vietnam itu iblis nggak boleh menang. Pak Yan mana? Pak Yan. Pak Yan yang selalu protes iblis menang. Ya harusnya sih. Tapi kita masih nunggu konfirmasi untuk satu negara, Vietnam dan juga Filipina. Ya semoga Vietnam dan Filipina akan bergabung dengan Kamboja, akan merilis film ini tanggal 24 April juga. Tapi yang terpenting sekali bagi kami harus fokus untuk sukses di dalam negeri juga. Yang pertama itu. Amin. Dan terima kasih teman-teman media sudah datang dan ikut memberitakan berita positif tentang film ini.
Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekali lagi tidak hanya di Indonesia ya Pak ya, tapi film ini juga akan tayang di Malaysia, Singapura, Brunei, Kamboja, dan Vietnam menyusul berarti ya? Ya, Vietnam Baik. menyusul. Selanjutnya mungkin ke sutradara kita Yani Sukarya. Silakan untuk menyapa teman-teman media dan diceritakan keseruan syuting. Konon katanya syutingnya di Gunung Salak ya, silakan keseruannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya untuk kedatangannya di sini hari ini. Untuk proses syutingnya sendiri sih di Gunung Salak, alhamdulillah semuanya lancar. Terus ini kan sebenarnya film pertama saya gitu, tapi semua kru, semua pemain, semua proses syuting alhamdulillah berjalan lancar. Jadi semuanya dilancarkan dan semoga tadi kalian nonton juga mendapatkan kesan seremnya gitu, dan semoga nyampe rumah juga masih kebawa seremnya, jadi bisa cerita ke orang. Dan juga aku lihat juga tadi ada sempat ketawa-tawa juga, jadi semoga ini sangat menghibur, jadi nggak cuma serem tapi dapat lucunya juga. Oke. Kalau untuk ceritanya sendiri ini developnya berapa lama Mbak Yani? Apakah based on true story kah atau memang pure dari Mbak Yani dan juga tim? Kalau ceritanya ini di developnya udah lama oleh produser saya yang juga selaku penulisnya. Dijelaskan. Sebenarnya sebelum saya syuting film Menjelang Maghrib, dari sebelum COVID ya, sebenarnya kita mau jalan film ini, tapi setelah itu gue lebih tertarik untuk menjalankan untuk running Menjelang Maghrib waktu itu, karena emang jujur aja Menjelang Maghrib itu film low budget ya, apalagi saat COVID. Nah, dan setelah itu mungkin Hellrod Production baru tertarik untuk jalan ini. Itu aja sih pertimbangannya. Dan setelah Menjelang Maghrib, alhamdulillah cukup sukses di dalam negeri dan luar negeri kita merencanakan produksi ini. Tapi secara cerita mungkin ini lebih dulu dari film Menjelang Maghrib sih. Saya sedikit tambahan. Boleh silakan. Di film ini kan banyak adegan ruqyah gitu-gitu kan ya, maksudnya dan kita juga pakai ayat-ayat yang ada di Al-Quran kayak Al-Mu'minun dan lain-lain. Nah itu juga kita tuh pingin ngasih tahu gitu, kalau misalnya kita lagi ada masalah di kehidupan kita atau apa, kita larinya kembali lagi kepada Tuhan. Jadi maksudnya nggak cuma film horor aja, tapi kita juga pingin ada pesan baiknya kepada orang-orang. Baik, luar biasa ya. Dan sebelum ke pertanyaan dari teman-teman media, saya akan bertanya pemeran utama kita, ada Mr. Joan. Halo, selamat siang. Dan juga ada Rias Randa. Ini silakan diperkenalkan perannya seperti apa dan apa alasan yang akhirnya membuat oke saya ingin bergabung dengan proyek ini. Silakan. Halo semua. Ya, saya Michelle Joan, di sini berperan sebagai Haruni. Kalau diceritakan karakter Haruni seperti apa, semua udah nonton ya. Haruni ini ya intinya di sini nggak ada, dikit lah bisa dihitung jari scene aku cantik gitu ya. Sisanya adalah kalau nggak mengerang teriak-teriak gitu. Tapi justru itu yang bikin aku tertarik banget sama karakternya Haruni, karena belum pernah dapat peran perempuan kesurupan gitu. Dan setelah aku baca ceritanya juga, pada dasarnya kenapa dia bisa sampai kesurupan dan bisa sampai melakukan pasang susuk segala macam, alasannya adalah karena dia punya hati yang baik, karena dia sebenarnya sayang sama adiknya, ingin membantu adiknya supaya bisa berobat, tapi ya caranya itu yang salah gitu. Jadi sebenarnya secara karakter aku suka banget sih sama karakternya Haruni gitu. Dan merasa tertantang banget harus memerankan karakter yang baik, tapi ya itu pada akhirnya kesurupan dan harus memerankan si karakter yang kesurupan ini. Jadi sempat ngobrol juga banyak sama kayak ini sih sebelum syuting ya, kayak kita nonton exorcism segala macam, film-film zaman dulu tentang ya itu tentang perempuan yang kesurupan lah, yang berhubungan dengan iblis dan lain-lain gitu. Jadi explore karakternya kali ini seru banget, dan semoga bisa membuat kalian semua percaya gitu kalau emang
si Haruni itu benar-benar peran kesurupannya itu benar-benar dapet gitu. Oke. Sampai serak gak sih itu tadi teriak apa? Film Iblis Dalam Darah ini adalah debut pertama Randa di film layar lebar, dan Randa bersyukur dan berterima kasih juga untuk Ibu Sutradara, ada Ibu Yani dan Pak Helvi juga, yang di dalam film ini benar-benar Randa dibimbing, dikasih kepercayaan, dikasih support, dikasih pemahaman bahwa bagaimana memerankan sebuah karakter dalam film layar lebar, dan juga cerita yang menurut Randa luar biasa membangkitkan apa ya. Sebenarnya Randa pribadi adalah orang yang punya empati tinggi, dan di film ini juga ternyata kepake juga empati selama ini. Biasanya empati itu bikin Randa capek sih kadang-kadang. Lihat orang aduh kasihan, lihat orang aduh kasihan. Kadang orang juga nggak kasihan sama Randa gitu kan. Tapi di film ini ternyata empati itu juga kepake gitu loh. Gimana seorang dokter Ahmad yang memang sebenarnya dia dokter umum, cuman karena ngelihat si Hanum kasihan gitu, tiba-tiba udah disiapin operasinya supaya bisa sembuh, tiba-tiba nggak bisa operasi karena memang keterbatasan biaya gitu. Akhirnya dokter Ahmad penasaran, kok bisa gitu loh, padahal satu-satunya jalan itu adalah operasi gitu. Akhirnya dokter Ahmad main ke rumahnya, dan ternyata kakaknya juga sakit, si Haruni. Akhirnya disanalah empatinya dokter Ahmad tadi, akhirnya dia berusaha untuk bantu. Dan kebetulan dokter Ahmad ini kalau dari ceritanya seorang dokter, cuman dari garis keturunan keluarga memang apa itu bilangnya Pak? Keturunan wali gitu loh, keturunan wali, jadi memang punya keahlian khusus, keahlian lebih di bidang hal spiritual gitu. Akhirnya dia berusaha untuk bantu gitu, sampai dia ikut ke dalam masalah itu, sampai dia kalah, sampai dia itu kan diseret-seret di dalam gua, sampai di apa itu ditabrakin sama apa itu namanya itu yang di rumah sakit itu kasur rumah sakit, sampai pokoknya ya kehidupan dia menderita lah, sampai mau bantu, dan ujung-ujungnya juga malah jatuh hati sama si Hanum ujung-ujungnya gitu. Oke. Tapi ini menarik ya. Saya ingin bertanya mungkin ke saudara atau produser, katanya salah satu hal selain kemampuan aktingnya Randa, juga kemampuan mengajinya yang luar biasa sampai akhirnya memikat sutradara dan produser. Apakah seperti itu? Silakan. Iya, jadi Randa itu waktu kita casting kan kita langsung suruh membacakan ayat gitu kan. Nah, terus ya ternyata dia bagus sekali gitu baca ayatnya, karena itu yang emang kita cari gitu. Maksudnya karena susah juga dapet pemeran utama yang bener-bener dari kayak dia ngajinya tuh tajwid sama makromnya bagus gitu. Alhamdulillah saya dapet gitu. Dan juga nggak cuma ngajinya, tapi aktingnya juga keren. Ngajinya, aktingnya, dan nyanyinya bagus berarti ya. Oke. Pak produser yang ingin tambahkan? Sedikit nambahin soal Randa tadi, cerita ini tentang gimana tentang empati ya, karena mungkin itu sudah mulai hilang ya, udah mulai pupus dari bangsa kita ya, karena lihat aja sekarang banyak yang orang lebih memperkaya diri sendiri. Eselon 2 punya harta 500 miliar ya, nah itu yang, tapi dia seorang dokter di sebuah pegunungan tapi mempunyai empati untuk menolong, dapat bonus lagi dia. Ya kan? Dapat bonus Hanum dia. Nah, jadi yang eselon 2, eselon 3, eselon 1 kalau baik ini dapat bonus lagi ya kan. Oke. Ya, thank you. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin saya akan lempar ke teman-teman media, mungkin yang ingin bertanya silakan angkat tangan. Cek. Selamat siang semuanya. Kenalkan, nama saya Thomas dari Indonesia.com. Hal yang menarik juga ya, baik bahwa di industri banyak film-film bergenre horor dengan berbagai ceritanya. Yang jadi pertanyaan saya, cukup menarik melihat Mesel Joan begitu total dalam memerankan, dan saya nggak melihat Joan sebagai Joan yang cantik ya kali ini. Jadi pertanyaan saya adalah, pertama, bagaimana mungkin bisa ditambahkan lagi, dielaborasi lagi selain kamu melihat film Exorcist, apalagi sih yang pendalaman, dalam arti ada hal apa yang bisa membuat mendalami peran itu. Yang kedua, bebas ke siapa aja. Proses syuting kan di Gunung Salak ya, bagaimana sih memberikan tantangan seperti apa, apakah ada hal mistis, hal standar lah dalam film horor, apa yang menarik, dan mungkin apa yang menjadi perbedaan di antara film-film horor lain yang sedang menjamur di tanah air. Terima kasih, sukses Mas Elvin buat filmnya, terus berkarya.
memberikan hal-hal yang baik buat industri film tanah air. Baik, terima kasih Mas Thomas dari Indonesia. Silakan Misal, udah jelas pertanyaannya? Iya jelas. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk mendalami karakter Harun ini, sebelum syuting sekitar berapa minggu aku hampir tiap hari kayak nonton film horor. Film-film, terutama film-film yang ya genrenya tuh termasuk yang horor yang lebih ke eksorsis, terus abis itu yang orang-orang yang dihantui kayak gitu. Jadi kayak untuk dapet feel-nya gimana rasanya, kayak dia kadang-kadang dia yang dihantui, kadang-kadang dia yang jadi hantunya gitu kan, karena udah masuk menyatu sama dirinya gitu, kalau dia setannya lagi ada di dalam dirinya dia gitu. Jadi aku untuk mendalami sih lebih ke banyak observasi sih. Aku juga banyak baca-baca artikel karena banyak banget kan kayak Emily Rose gitu-gitu, segala macam artikel-artikel di luar tentang gimana ceritanya bisa ada kayak 7 iblis berbeda dalam satu tubuh, dia bisa ngomong berbagai macam bahasa, kayak lebih eksplorasi ke situ aja sih. Dan banyak observe lewat artikel, lewat berita, lewat video-video juga. Sekarang kan banyak platform ya untuk kita bisa nonton banyak cerita-cerita tentang orang yang kesurupan gitu. Dan ya itu aja sih. Aku sempat ada emang teman aku yang bisa ngeliat gitu kayak gimana sih kayak gitu. Tapi ya itu sebagai tambahan aja, tapi lebih ke explore lewat cerita dan lewat video dan juga lewat film-film yang sebelumnya udah ada sih kayak gitu. Baik. Sedikit tambahan ya. Jadi waktu itu aku juga menyuruh Michelle Joan untuk dengerin Emily Rose, tapi bukan yang filmnya, tapi yang aslinya. Jadi ada suara-suara rekaman dari orang kesurupan beneran Emily Rose zaman dulu gitu. Maksudnya karena kan dengan Michelle ngedengerin itu kan gimana sih dia gitu perasaannya kok terus bisa suaranya sampai berganti-ganti, ada itu kayak nggak, bukan suara manusia lagi gitu. Nah jadi aku pengen Michelle explore di situ. Terus juga pas kita proses syuting di Gunung Salak itu sendiri kan juga kayak auranya mistis, tempatnya mistis. Jadi kayak Michelle pas reading sama Michelle pas di lokasi dengan tempat yang udah serem itu plus Rada yang ngerukiah gitu kan, jadi langsung dapet banget gitu pas mereka barengan gitu keluar, jadi langsung auranya mereka masing-masing. Itu sih yang ngebantu jadi creepy-nya dapet. Sama di film ini kan maksudnya ada lah jump scare, pasti ada ya karena film horor, tapi aku daripada fokus ke jump scare lebih pingin ke creepy-nya gitu. Jadi kayak pelan-pelan tapi pingin gua tuh orang tuh merinding gitu biar jadi terngiang-ngiang di rumah itu sih sebenarnya. Baik, Sedikit gue tambahin lagi ya. Tadi pertanyaan kedua dari teman media tadi. Sebelum kita memutuskan syuting di Gunung Salak, terus kita sebenarnya udah hunting cukup banyak lokasi ya. Dari semua pinggiran Jawa Barat sampai ke Garut. Dari kota Garut itu ada 6 jam ke dalam. Pokoknya udah melihat apa mobil Pertamina terbalik lah. Saking jauhnya, saking bahayanya gitu. Terus, nah akhirnya tim menemukan rumah yang satu rumah di tengah hutan. Nah, itu gue cocok sekali gitu. Soal mistis ya udah pasti karena Gunung Salak cukup terkenal ya. Pada hari pertama syuting ya gue kan orangnya ya percaya ya, tapi gue nggak terlalu yang terlalu mikirin mistik banget gitu. Nah pada hari pertama itu genset nyangkut tuh sama mobil box. Terus Pak Ustadz bilang ini kita baca doa dulu. Tapi benar setelah baca doa terus bisa jalan lagi gitu. Gue bingung juga gitu. Oh ya udah gitu. Tapi alhamdulillah ya semua berjalan dengan lancar. Baik. Ada yang mau nambahin? Cukup. Oke, berarti alhamdulillah semua proses syuting dari awal sampai akhir lancar ya Pak ya. Baik, ini cukup satu pertanyaan saja dari teman-teman media. Nanti kita akan lanjut one-on-one interview di luar, di lobby. Tapi sebelum itu saya ada permintaan dari kru untuk satu orang. Mungkin dimulai dari Ahmad Pule untuk sedikit singkat saja alasan kenapa masyarakat harus nonton film ini. Silakan, singkat saja. Kenapa harus nonton film Iblis Dalam Darah? Karena di film Iblis Dalam Darah ini bukan cuma sekedar film horor, tapi ada banyak pesan-pesan moral yang bisa diambil. Khususnya untuk orang-orang yang nggak terlalu percaya sama hal-hal mistis seperti itu. Karena di hal-hal seperti itu, kenapa kita harus percaya ya? Karena
semua itu ada di Al-Quran gitu. Baik, silakan Pak Produser satu kalimat saja Pak. Kenapa harus nonton film ini? Yang pasti film yang paling keren bulan ini. Oke, Rada silakan bergeser nanti ke depan, satu kalimat saja kenapa harus nonton. Kenapa harus nonton film Iblis Dalam Darah? Soalnya ada Dokter Ahmad yang gondrong. Baik, silakan. Promosiin dia sendiri. Boleh. Kenapa harus nonton film Iblis Dalam Darah? Karena serem sama polisinya ganteng. Promosi lagi. Silakan ke depan ujung. Kenapa harus nonton film Iblis Dalam Darah? Karena pertama ini film perdana saya. Yang kedua karena muka saya nggak normal di situ. Normalnya ini sekarang. Terima kasih. Silakan. Geser. Ya, saya sebagai ibu dari Haruni dan Hanum, yang mana seorang ibu menghadapi dua anak. Yang satu, ya itulah tadi yang dia pakai susu, sampai begitu parahnya, sampai dia kemasukan iblis. Dan sungguh berat seorang ibu mengalami dua anak yang begitu sangat memilukan. Dan adiknya Hanum juga hampir buta. Jadi ya semoga di film ini saya yakin banyak penontonnya. Sukses. Amin. Silakan Kakak Yani. Satu kalimat saja. Karena filmnya horor, menyeramkan, dan supaya rukiah massal di bioskop. Agak serem ya rukiah massal di bioskop. Mr. Johan, satu kalimat silakan. Kenapa harus nonton Iblis Dalam Darah? Karena ini adalah kerja keras kita bersama yang kita harap bisa nggak menghibur ya, nakutin yang bisa nakutin kalian, tapi bisa bikin kalian dapat pembelajaran tentang kehidupan lebih dalam lagi. Amin. Silakan selanjutnya. Harus nonton film Iblis Dalam Darah karena film ini adalah film horor pertama aku juga, dan film ini bagus banget. Terakhir mikir nih, harus paling wah gitu. Satu kalimat. Kenapa harus nonton film Iblis Dalam Darah? Karena selain menyeramkan, film ini juga ada hikmah dari perjuangan seorang ibu dan apa lagi ya? Untuk orang-orang yang percaya hal goib mungkin bisa lebih berhati-hati lagi. Ya gitu aja sih. Oke. Sekali lagi tepuk tangan untuk seluruh cast, kru, produser saudara film Iblis Dalam Darah yang akan tayang pada tanggal 16 Maret di bioskop Indonesia. Silakan untuk berdiri, mungkin kita akan mengambil foto terlebih dahulu. Buat teman-teman media nanti kita akan ke depan. Silakan ke tengah dulu, ke tengah. Ke tengah, pandangannya ke tengah. 1 2 3, masih tengah, silakan. Tengah atas boleh. 1 2 3, ke kanan boleh, ke kanan. Arahkan pandangannya ke kanan. 1